Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Khairuddin Asyari dari kelas PTI 2020A. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang standarisasi jaringan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, yang pertama, mari masuk di dalam pengertian. Jaringan komputer biasa disebut dengan protokol. Protokol adalah kumpulan aturan, sedangkan definisi dari protokol jaringan komputer adalah sekumpulan aturan atau standar yang mengatur komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Protokol termasuk untuk mengatur sinyal, autentikasi, dan deteksi kesalahan. Sebuah protokol yang menggambarkan sintaks, semantik, dan sinkronisasi komunikasi dan dapat diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Fungsi dari protokol sendiri. Protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer. Tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya berfungsi sama meskipun ada ketingkatan yang berbeda. Sejumlah protokol harus bergabung dulu dengan protokol lainnya untuk membangun sistem komunikasi yang utuh. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Fungsi lainnya dari protokol adalah sebagai berikut. Yang pertama, encapsulation sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Yang kedua, connection control, membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga, flow control, mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Yang keempat, error control, mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang kelima, fragmentasi, proses di mana pihak mengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Yang keenam, transmission service, memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data, dan lain-lainnya. Langsung aja masuk ke jenis-jenis protokol. Di jenis protokol ini ya ada yang pertama, yaitu OSI atau Open System Connection. OSI adalah salah satu standar protokol jaringan yang dikembangkan oleh ISO. OSI membagi sistem komunikasi menjadi beberapa bagian kecil yang disebut dengan lapisan layer. OSI menjadi standar protokol jaringan sebelum TCP atau IP. Berikut ini adalah 7 lapisan layar pada OSI. Yang pertama itu ada fisik, kedua sambungan data, ketiga jaringan atau internet, yang keempat transport, yang kelima sesi, yang keenam presentasi, yang ketujuh aplikasi. Lanjut yang kedua, TCP atau IP, atau yang disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol suite. Protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Pada TCP atau IP terdapat beberapa protokol sub yang menangani masalah komunikasi antar komputer. TCP atau IP mengimplementasikan arsitektur berlapis yang terdiri atas 4 lapis, yaitu aplikasi, transport, jaringan, network access.
Yang ketiga, ada UDP atau User Datagram Protocol. UDP adalah salah satu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Connectionless, pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi koneksi antara dua host yang hendak bertukar informasi. Unreliable, pesan-pesan UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor urut atau pesan acknowledgement. Protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus melakukan pemulihan terhadap pesan-pesan yang hilang selama transmisi. UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Yang keempat ada DNS atau Domain Name System. DNS adalah distribute database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer name resolution di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. DNS biasanya digunakan pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu meletakkan hostname sebuah komputer ke IP address. Selain digunakan di internet, DNS juga dapat diimplementasikan ke private network atau intranet, di mana DNS memiliki keunggulan seperti DNS sangat mudah karena user tidak lagi dirapatkan untuk mengingat IP address sebuah komputer, cukup hostname atau nama komputer saja. Yang kelima ada PPP atau Point-to-Point Protocol. PPP adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1960-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol Serial Line Internet Protocol atau SLIP yang hanya mendukung pengalamatan IP statis kepada para kliennya. Yang keenam ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol. SLIP adalah sebuah protokol yang menggunakan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Alat bantu lainnya dalam SLIP adalah PPP yang mendeteksi kesalahan dan konfigurasi. Sistem ini memerlukan satu komputer server sebagai penampungnya dan secara perlahan-lahan akan digantikan oleh standar PPP yang memiliki kecepatan proses lebih tinggi. Yang ketujuh ada ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. ICMP berbeda tujuan dengan TCP dan UDP. Dalam hal penggunaannya, karena ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pemula. Salah satu pengecualian adalah aplikasi ping yang mengirim pesan ICMP echo request dan menerima echo reply. Untuk menentukan apakah komputer tujuan dapat dijangkau dan berapa lama paket yang dikirimkan dibalas oleh komputer tujuan. Yang kedelapan ada POP3 atau Post Office Protocol. POP3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Protokol POP dibuat karena desain dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara sampai email tersebut diambil oleh penerima yang berhak. Kehadiran email server ini disebabkan kenyataan hanya sebagian kecil dari komputer penerima email yang terus-menerus melakukan koneksi ke jaringan internet. Yang kesembilan ada IMAP, Internet Message Access Protocol. IMAP adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan ia ambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada.
Kemampuan ini jauh lebih baik daripada POP Post Office Protocol yang hanya memperbolehkan kita mengambil atau mendownload semua pesan yang ada tanpa kecuali. Jenis-jenis yang lainnya bisa didapat dari artikel-artikel. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.